Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susmita Putri, BP 191084-2008 dari Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen penguji yang telah berkenan menyaksikan presentasi saya ini. Dan saya juga berterima kasih kepada kedua dosen pembimbing, yaitu Bapak Ihsan Kabullah, SIP MPA, dan Ibu Kusdarini, SIP MPA, yang telah membimbing saya hingga saat ini. Perkenankan saya mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang. Bab 1 yaitu pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi studi penelitian yang relevan, teori, kerangka berpikir, definisi konsep, definisi operasional. Bab 3 itu metode penelitian yang berisi pendekatan penelitian dan desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, peranan peneliti, unit analisis, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data. Di latar belakang yaitu terdiri dari pada 25 Mei 2021, realisasi dana desa di Sumatera Barat sudah mencapai 322,28 miliar, yang terdiri dari 231,05 miliar dana desa, 50,91 miliar IR market, 8%, dan 40,1 miliar BLT desa. Dari 14 kabupaten dan kota yang mendapatkan dana desa di Sumatera Barat, realisasi tertinggi diraih Kabupaten Agam, Pasaman, 50 kota, dan Solo, dengan rata-rata penyaluran 37%. Agam misalnya mendapatkan dana desa sebesar 79,921 miliar dengan realisasi mencapai 320,347 miliar atau 37,95%. Sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Padang Pariaman dengan realisasi 12,62%. Padang Pariaman mendapat dana desa yaitu 99 miliar 705 juta 928 ribu rupiah dan direalisasikan hingga 25 Mei baru 12 miliar 587 juta 210 miliar. Nagari Katapiang merupakan salah satu penerima dana desa terbesar di Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti memilih tempat penelitian di Nagari Katapiang karena masih terdapat beberapa permasalahan nagari dalam pengelolaan dana desa, seperti kurangnya sosialisasi kepada aparatur desa, sumber daya manusia yang belum siap, pencairan dana yang mengalami keterlambatan, penggunaan dana desa di luar bidang prioritas, kurangnya transparansi, kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap penggunaan desa, terhadap pembangunan desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nagari Katapiang sempat didemo oleh masyarakat dikarenakan tidak transparannya pengelolaan dana desa dan dalam penyerahan dana BLT kepada masyarakat. Nagari Katapiang yang seharusnya memajang baliho pengelolaan dana desa di depan kantor, namun tidak terlihat sama sekali. Bahkan data penerima BLT juga tidak terlihat menempel di papan penggunaan kantor Nagari. Di Nagari Katapiang, aspek sumber dayanya masih belum optimal dikarenakan aparatur Nagari hanya berjumlah sedikit dan mereka bekerja tanpa staf. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana implementasi peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman nomor 5 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian, menganalisa implementasi peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman nomor 5 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang. Yang keempat yaitu manfaat teoritis. Dari segi keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan memperkaya keilmuan administrasi publik, terutama di bidang kebijakan publik. Kemudian dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah ada yang dapat menambah pemahaman dan penalaran peneliti dan dalam meneliti. Selanjutnya diharapkan dapat berguna terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya di bidang kajian implementasi kebijakan publik. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan bagi mahasiswa mampu untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat Nagari Katapiang, khususnya di Kecamatan Batanganai.
Bagi instansi pemerintah, penelitian ini mampu bermanfaat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan masyarakat dan pengelolaan nagari di Katapiang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu PB Julianto yang berjudul Tinjauan Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sitinjau Laut berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019. Yang kedua yaitu Meika Rozandi dan Kumba Dikdowiseso yang berjudul Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pengembangan Studi Kasus Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah, Hilir, Provinsi Kalimantan Barat. Yang ketiga yaitu Ismiarto yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Banjarnegara. Yang keempat yaitu Aroyan Ramli yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengelolaan dan Peningkatan Potensi Desa. Studi kasus Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Teori yang dipakai itu teori Edward III yang terdiri dari indikator komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, disposisi. Kerangka berpikir terkait itu sebagai berikut. Definisi konsep yaitu kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Desa menurut Sutarjo Karto Hadi Kusumo ialah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Definisi operasional yaitu variabel pertama komunikasi yang memiliki indikator transmisi, kejelasan, konsistensi. Yang kedua sumber daya yang berindikator staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Yang ketiga disposisi yang berindikator efek disposisi, melakukan pengaturan birokrasi dan insentif. Yang keempat, struktur birokrasi yang berindikator membuat SOPs yang lebih fleksibel dan melaksanakan fragmentasi. Bab ketiga yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling dan accidental sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi data, dan peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Unit analisisnya yaitu pemerintah nagari, dan teknik analisis datanya yaitu reduksi data, pemaparan bahan empiris, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.